Yang harus ada kepala. Sama. Final Destination Bloodlines. Udah, kamu udah nonton Final Destination belum? Sebenarnya konsepnya tuh sama ya dari film pertama sampai yang terakhir, si Bloodlines ini. Sebenarnya intinya itu ada seseorang yang dapet bayangan tentang sebuah tragedi di mana di dalamnya tuh banyak banget orang yang meninggal. Nah, karena si seseorang ini udah dapet bayangan itu, dia berusaha untuk menyelamatkan orang-orang tuh dari kematian. Nah, banyak yang bilang kalau konsepnya ini tuh mirip banget sama Deja Vu. Menurut kalian gimana? Bener nggak sih? Selamat datang di Kacamata Natya. Sekarang kita akan bahas apakah yang terjadi di Final Destination itu bisa disebut dengan Deja Vu. Well, sebenarnya Deja Vu itu seperti yang kita udah bahas di konten Kacamata Natya sebelumnya. Kalian harus nonton episode itu, bahas khusus tentang Deja Vu, itu seru banget. Deja Vu itu adalah keadaan psikologis di mana kita tuh merasa seolah-olah merasakan kembali hal yang sudah pernah kita rasakan. Padahal belum. Jadi kita pas lagi ngapain gitu ya, terus kita ngerasa kayak Kayaknya gue pernah deh melakukan hal ini, tapi gue gak tahu di mana, kapan, yang jelas pernah aja. makanya tiba-tiba orang sering bilang kan, gue deja vu deh, gitu. Nah, sementara apa yang terjadi di film Final Destination itu lebih mirip ke vision atau prekognisi. Jadi vision itu bisa dibilang pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tapi sama sekali belum terjadi di masa yang sekarang. Beberapa psikolog sih percaya kalau vision itu sebenarnya adalah hasil kinerja otak yang secara tidak sadar mengolah informasi. Dan bahkan ada beberapa peneliti yang juga bilang saking pinternya nih otak manusia, itu bikin manusia bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dan seringkali prediksinya itu tepat. Ya memang sih, walaupun si vision atau prekognisi ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi memang masih tumpang tindih lah sama mistis. Kalau Indonesia kan memang sering mengaitkan hal-hal seperti ini dengan hal-hal mistis ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang mendapatkan penerawangan, itu dia tahu apa yang akan terjadi, itu bisa disebut cenayang, peramal, atau anak indigo. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Lebih percaya dari sisi ilmiahnya atau dari sisi mistisnya?